podcast Ibu-Ibu Ngaco. Bersama dua bintang tamu kita ada Ibu, ini nih semuanya pakai punya nickname ya, nama beken. Oh iya gitu. benar. Nama beken. Jadi ini Nama beken apa nama asli nih hari ini? Julia, ya nama asli dulu. Julia dan Fatima. Salah, Fatima. bukan Julia, Yulia. Yulia. Oh, Yulia. Yulia. Salah. Jawab, Bo. Jupe. Cuma mungkin karena kalau ngobrol-ngobrol gitu kan pasti biasanya kita tuh ya udah kebiasaan sama yang biasa kita panggil ya gitu kayak Ibu Yulia ini itu nama bekennya Jupe ya. Jupe. Karena dia menikah dengan seorang suami yang bernama belakang Pierce ya. Jadinya Yulia Iya, Pierce. jadi dipanggilnya seringnya Jupe. Iya, gitu. Jupe. Kalau Yupe kan aneh. Julai. Itu pasti ulang tahun Julia. Terus July with a Y. kalau lu tuh sebenarnya Fatima apa Fatma sih? Yang bener sih Erika. Oh, Erika. Ada yang tahu kan nama dia? Terus kenapa? Sorry, di awal udah Gue agak bingung nih. Ini kok jauh banget ya? Fatima itu middle name. Oh, oke. Oh, Ya, tapi oke, Fatima oke. berarti kan, Iya. gitu. Oh, middle name. Oke. Cuma biasanya gue manggilnya adalah Empok. Popat. Popat. Fatma gitu. Iya kan? Jadi Kenapa lu dipanggil Empok? Gue juga nggak tahu. Siapa yang manggil lu Empok? Si Dina Sumi zaman dulu. Name drop. Emak gue marah tuh gara-gara gue panggil empok. Ih, Oh ya? nama cantik-cantik panggil empok loh. loh iya loh, maksudnya Erika Fatima gitu Iya, kan cantik banget. Tiba-tiba jadi Pok. Iya. Gue Empok bilang kan tuh. mertua orang tua. Soalnya kan tukang masak gue. Jadi empok Fatmi. Pakai Fatmi lagi nih sekarang. Nah punya produk Fatima sambal. Jadi Fatima sambal. Oh iya. Oh, Ini iya. menarik nih karena tamu kita hari ini tuh memang tukang masak ya. jadi apa namanya? Bahasa kerennya chef. Cek. Chef yang nggak punya restoran. Chef, iya kita ini dua chef terkenal di daerah Houston, Houston dan sekitarnya ya. Jadi Iya. kalau kayak Jakarta tuh Jabodetabek mereka udah megang banget. Nggak sejauh itu lah. Lo Houston aja ya. Houston paling jauh Sugarland lah. Gue keliling. Itu jauh. Jauh itu, minimal 1,5 Oke, jam. Austin lah kita Austin ya. Oh, Austin. lebih jauh lagi. Oh, ya kan? Berarti- Udah kota lain. Iya bener-bener Houston dan sekitarnya loh. Iya, Karena bener. Austin juga sekitar Texas Houston. dan sekitarnya. Oh. Wah, lebih mantap lagi. Louisiana juga. Oh dia, bagian dia. Bakersfield juga loh. Tuh. Nah kan, Ya pokoknya bagian atas bagian bawah tuh ya, yang ke arah New Orleans. Jadi kalau kalian nggak tahu coba lihat peta. atau tadi masukin deh. Tapi kalau produk gue memang udah gue kirim ke Ke seluruh Amerika. state ya. Wow, nah. Karena dia kan udah LLC. Oh, oke. Gini info juga ya. Jadi mungkin kita awali dulu dari awal. Biasanya kita selalu menanyakan, kalian tuh udah berapa lama di Amerika? Kalau aku, Nggak. Ini dia tuh empok dulu. jatuhnya tuh pasti udah lama-lama banget lah ini gitu. I know. Seumuran anak gue ya, 21 tahun. Wih, 21 tahun. 20 tahun lama banget loh itu. Hampir Lu 21 datang ke sini ini apakah kayak kan biasa kan kalau tamu-tamu gue tuh ada yang ekspat, ada yang emang nikah sama orang Amerika. Ikut suami pindah sini. Oh, oke. ikut suami. Oh iya. 21 tahun gila, seumur anaknya paling gede. Iya si Jack, Anak lu 2 ya? anak gue 2. Ya, Jake sama si cowok sama Jack cewek satu and lagi. Jill. Oh, Jake. Oh, kayak kamar mandi ya, kayak Jack and Jill. Lu dapat kurang inisiatif ya? Inspirasinya Dari kamar mandi. ya kan? Kalau Yang misalnya Jill gitu. gue bingung kenapa kasih nama Jill. Ya nggak apa-apa lah, Nggak bagus apa-apa lah. juga kok. Udah Tapi kan biasanya kalau Jake temennya kan Jill kan. Iya, karena Jack and Jill. Iya, Jill, iya. Jadi pas lah. Gue panggil JJ. Oh iya. Hey JJ. Oh, jadi kalian manggil langsung Dua-duanya. 2. Iya. Efisien. Benar. Lebih isi. Ngirit. Kalau Bu Jupe udah berapa lama? Gue di Amerika tuh Oh, dia tahun lebih senior. 2000. Tahun 2000. Iya, 20-an juga, 24. 20
Ini memasuki tahun ke-25. Iya, lo harus rayakan. April ini gue 25 tahun. Tuh, lo harus rayakan Pulang perak lo, lo. pakai pulang segala. Mau ngerayain. Wow, 25 tahun. Perak lo ya kan? Itu Iya. ritual gue, kata Tanti, ritual gue. Iya, itu ritual dia. Macam nit. Apa tuh? Udahlah, gak usah dibahas. Iya ya, udah pada lama-lama banget ya gitu. Tapi Iya. lo karena suami orang Amerika juga. Laki gue lahir di Texas. Oh, emang orang Texas. Emang ini akan Lahir sih. doang ya, lahir doang. Oh, lahir doang, numpang Oh, lahir. lahir. Oke. Tapi sebenarnya bukan orang Texas. Laki gue tuh kan mertua gue Air Force, jadi dia keliling Oh. ke Libya kemana-mana. Cuman dia stay-nya di Alaska dari middle school apa high school gitu. Oh, gimana rasanya punya mertua Air Force? Lu pernah naik pesawat Air Force itu nggak? Air Force One. Iya kan? Gue Ini presiden. ketemu mertua gue dari Thai ya. Oh, Ini drop dia di sini. Oh, kan pengalaman loh, kan keren kayaknya kalau kita lihat di film-film gitu kan, Air Force. Iya, tapi kan duduknya yang kayak sampingan gitu tuh masih lo. Ya tapi kan itu pengalaman hidup. Dan keluarnya juga dari belakang. Kan soalnya nggak sembarang orang bisa naik kan. Iya sih, gitu itu loh. benar, Lu itu mesti benar. melalui penderitaan yang, ya nggak sih, tentara gitu ya Iya, kan. turun-turun gitu, give me 5 gitu, give me 10. Suruh pucap. Oh iya. Anak Anyway. lo, anak ini dua ibu-ibu ini tuh anaknya pada gede-gede ya. Anak lo udah ada yang nikah juga kan? Iya, bener. Anak gue yang satu udah 97, 95. Lupa dia namanya. Udah mau 30. Oh, oke. Wah. Iya, yang satu 97, satu 95. 197, 195. Gue baru mau bilang, oh mirip-mirip gue ya. Oh enggak, gue udah jauh ya. Lu juga mau Gue juga mau ngelawak itu ya, aku juga baru 30. Ya ternyata oh enggak ya, nggak bisa, jauh banget. Iya, Jauh. iya. Nah, terus lo gimana Bu Jup? Kayak pengalaman melepas anak lo nikah gitu? Waduh, nggak tahu ya, belum ready kayaknya sih gue waktu itu ya. Iya. Cuman ya Ya gimana? follow anaknya? the flow aja, mau gimana lagi. Iya. Itu kan pilihan mereka kan. Iya, bener. betul sih. Iya. Bukan pilihan gue. Jangan lo nanti aja nggak bisa. Iya Oh, lah. iya sih. Iya benar. Udah umur lagi. Kalau anak sekarang dia kan punya target. Pokoknya umur segini gue harus nikah. Gitu. Oh gitu Itu ya. anak gue ya. Nggak tahu kalau yang lainnya. Ya gue dulu sih juga punya target sih. Gue nggak punya. Gue punya target sih. Cuman udah mulai mendekati kok kayak nggak ada gitu kan, pacar juga nggak punya. Akhirnya mulai lulus sama target gitu sih. Iya, Gitu iya. aja. Tapi mungkin anaknya Buju kemarin kayak udah semuanya align gitu. Ngerti sih, target gue segini, ternyata ada pasangannya, apa Iya. segala macam. Jadi ya Ya, udah beruntung. pas gitu, beruntung. Kalau kita kurang beruntung. Tinggal ibunya aja nggak siap kan? Ya, maksudnya Iya. Kalau gue, nah kenapa nggak nunggu tahun depan? Nah, bla bla bla. Oh, umur gua akan bertambah juga, Iya, nggak sesuai pokoknya, target. Pokoknya mereka punya reason sendiri lah. ya itu kan kita sooner or later kan semua pasti akan melepas anak gitu pasti. Iya, benar. Pasti kan gue kayak nggak rela lah kalau suaminya gini, nggak rela lah istrinya gini. Nah, itu tuh. ready nggak ready, Nah, lu ada ready kayak nggak gitunya ready. nggak sih kayak masa suaminya gini? Ada. Ada Iya, ya? kan? Cuma kan pasti. kalau anak-anak dulu kan, anak sekarang nih ya, dia mikirnya tuh simple. Begitu kita explain, nanti lo begini. Well, Ya itu ibu-ibu Iya, sih. kan. Mungkin gue juga dulu mikirnya simpel aja. Oh menikah bahagia, kayak di film-film Cinderella gitu Iya, ya. benar-benar. Kan? Ternyata kayak gini banget. Gini banget. Makanya gue seneng ngejanda. promo. Dia promo. Kebetulan Promo hari ini. Si Impo ini janda ya, janda kembang gak? Janda. Ah, ada dua buntutnya. Ada Oh bukan kembang. kembang bunga sabit. Iya. Tapi lo anak lo udah pada gede-gede juga ya, Po? Udah pada gede. Umur berapa? Ya paling gede deh, 20 berapa berarti? Aja Apa 21 April Udah pada kuliah. pada Oh kuliah. nggak usah tanggal lahirnya. Iya. Pada kuliah, Jack selesai nanti bulan Mei. Oke. Jill juga Oh. kuliah. Oh ya masih lama lah ya. Masih untuk lama, Jill 2 tahun lagi selesai. proses kekawinannya. Oh, jangan, ya gitu. gue gak mau pegang cucu. Oh gitu ya. Belum siap. Belum siap jadi Lucu deh. nenek. Yang satu belum siap kalau anaknya nikah. Yang satu belum siap pegang cucu. Nikah dulu baru punya cucu. Iya lah nih. Bener. Iya maksudnya kalau udah punya cucu kan berarti gue harus dia nikah. Enggak, pertanyaan
pertanyaan gue ya. Kalau Bacol dari dokter. Gue kemarin ke dokter. ada ziplok tiba-tiba apaan tuh Plit? Gue bawa kemana-mana obat ini. Ini supaya ini ya paras ya. Kaki gue loh, faktor umur. Oke, faktor umur. Jadi pertanyaan gue, yang gue penasaran adalah kan kalau misalnya culture Indonesia gitu ya, kebanyakan kan kalau misalnya kita nikah terus kita punya bayi, biasanya kan entah mertua kita atau orang tua kita itu bantu merawat anak juga gitu. Nah kalau misalnya lo kawin sama bule, kan pasti beda culture. Kadang kan kalau di bayangan gue tuh kalau bule tuh kan individual aja, kayak lo urus anak sendiri, mertua sama ibu lo udah nggak tahu lagi. Itu ada bantuan juga nggak sih sebenarnya? Sama sekali nggak ada. Oh, depend lo lahirannya di mana. Kalau gitu. gue kan Gue waktu cuma- punya anak di Indo, jadi ada orang tua gue yang ngurusin. Oh oke. Bantuin selama abis pasca pelahiran gitu. Iya. Minimal sebulan lah ya tuh yang 40 hari 40 kalau orang hari. Jawa. Iya. Oke. Oke. Lah gue kalau si Jack lahir di Indo, umur 42 hari gue pindah ke sini. Oh oke. Oh, wow. Iya, Terus lu tadi lu nggak 40 berapa hari terus lu pindah lagi ya? Lu masih di Gue, Indonesia tinggal waktu itu? Anak gue 6 bulan gue pindah ke Cina. Oh oke. Ini yang Tapi pertama. di Cina gampang nyari orang yang untuk bantuin ya. Enggak juga. Nggak Lu juga. kan nggak kenal, lu nggak bisa bahasanya. Iya. Iya juga sih. Iya kan? Susah lu bahasa Cina. Iya, susah, Bahasa no. tubuh dong. Iya jadi Enggak, gue di Cina gue kayak terperungkup aja di dalam apartemen, nggak kemana-mana. Oh man. nah itu tuh. Nah iya. Maksud gue itu kan itu penderitaan gue waktu di Cina. ya kan kalau ada yang bantu kan ya at least lu masih bisa hangout tanpa anak lah paling Iya. sebentar Iya. atau kayak Iya, groceries apa segala macam. Kalau ini kan yang bikin stres kan si terkungkungnya itu Iya, dia gue dibantuin. tuh Gua nggak dibantuin sampai Jil sama Jack kan bedanya cuma 13 bulan ya. Oh. Gua nggak rencanain lagi bunting lagi si Jil coy. Anjir. Setahun berarti. Setahun. Terus? Enggak, pas lahir berarti beda itu. Berarti kira-kira kayak Mbak Nevi kemarin beda 6 bulanan. Oh, iya, waktu benar. hamilnya Iya, berarti kan. iya. Terus gue pas ngelahirin itu 2 hari atau 3 hari itu aja mantan mertua gue ngerawatin si J, jagain. Nah iya makanya apalagi gitu ya berat ya. Habis Makanya itu lo anak heboh gua- banget sekarang ya. Anak gue kagak mau dijagain neneknya, nangis mulu. Gue minta buru-buru pulang dong. Iya. Di sini kan nggak kayak di Jakarta ya. Oke. Kalau di Indo kan nunggu berapa hari, sini 2 hari udah diusir dari rumah sakit. Iya benar. Iya sih. Iya loh, Iya, kayak iya. udah ibu sehat, anak sehat, go. Iya memang. Nggak ada lama-lama loh di sini. Iya, nggak ada tuh kayak manja-manja kau pulang. gitu. Iya, kalau misalnya kalau di Indonesia kan kayak susternya sini bu, ibu mau tidur, saya bawain ke Di kamar sini bayi. enggak. Ya kan yang kayak gitu Sini gitu. enggak gue selesai sampai rumah ngurusin Jack, bersih mantan suami, masya Allah. Makanya mantan. Oh iya. sedikit curhat nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak boleh kan? nanti, Ini boleh nanti. disiarkan kan? Kayak gini-gini. Boleh disiarkan kan? Oh nggak apa-apa, gue janda bahagia kok. JJB ya, Iya. janda bahagia. Janda bahagia. Yang penting aja. itu. Iya benar-benar. Tapi lu pernah Nomor ekspor satu. nggak, Po? Enggak, Jadi emang lu di dari Indo langsung sini. Oh, oke. Sini tuh maksudnya kayak Amerika. Woodlands, Houston langsung. Amerika. Enggak, Washington State. Oh, dulu Gue tinggal di Washington 2 tahun. Oh, oke. Oh, oke. Oke. Terus 2006 gue baru pindah sini. Oh, jadi dulu di sini 2006 sampai sekarang nih. Yes. Nggak pernah pindah-pindah lagi. Enggak. Tapi lu shock apa pertama waktu lu datang? Berarti kan lu ibaratnya langsung banget nih dari Indonesia langsung sini karena lu nikah. Lu ada kayak shock apa gitu selain kepusingan ngurus anak ya? Dari pertama gue diajak pindah sini gue udah nggak mau. Oh. Mantan suami gue yang nggak mau pindah. Kalau gue nggak pindah, nah akhirnya Oke, gue oke, ngikutin oke. karena gue tahu gue harus buat sendiri apa-apa sendiri, ngurusin anak sendiri. Gue bilang, gue orang yang Enggak. Tapi emang benar kalau di Indonesia kan siapapun itu biasanya help tuh lebih affordable lah gitu, ya kan. Nah, terus kalau misalnya tiba-tiba langsung cek, ayo lo. gue tuh nggak pernah, ya bukan apa-apa ya, gue dari keluarga besar. Iya. Gue punya kakak, punya adik yang semua kakak gue itu yang perempuan bantuin gue terus. Jadi ya
tahu lah di Indo ada yang orang yang bantu ini yang iya. Lo ada support lah gitu ya. Terus gue itu nggak pernah megang sapu aja, gue nggak tahu saya bener loh. Kalau masak memang gue suka. Oh, oke. Masak gue suka. Oke. Megang sapu begitu gue pulang tuh anak gue gue hamil J, ngurusin green card gue. Kan gue ngurusin proses green card dari Indo. Oke. Terus Jill masih dalam perut, Jack masih kecil. Itu gue pulang itu gue nyapu, nyokap gue tuh itu lo, nih siapa yang ngajarin lo? Kagak ada. Tapi gue suka hidup di sini sih banyak. Iya, sekarang lo nggak mau pulang udah kan? Nggak mau pulang, banyak pelajaran yang gue ambil di sini nih yang nggak pernah gue dapet di Indo. Ya, apa contohnya? Beberapa aja, nggak usah banyak. Jangan kebanyakan. Contoh ya. Nggak kelar-kelar. Habis ntar. Kalau di Indo apa-apa kan tergantung orang. Kita butuh benar. orang yang buat ini. Di sini gua apa aja gue bisa buat sendiri. Dalam sehari gue bisa kerjain apa aja. Akhirnya lo punya will kayak ya udah, gue mau ini ya gue kerjain, gue mau ini gue lo nggak ketergantungan terhadap support orang gitu ya. Dan gue merasa apa ya? Goal gue itu gue akan dapat di sini apa yang gue mau gitu saja. Kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin gue dapat. Oke. Dengan lo jadinya gini, mungkin karena di Indonesia lo tahu banyak yang bantu, jadi lebih manja gitu kali ya, sehingga Mungkin. kurang malas juga. Iya, jadi malas, sehingga kurang gigih gitu jadi. Iya, benar. Oh nice. Bener sih, di gue sini setuju. kita realize kayak oh iya nggak ada siapa-siapa nih, jadi semua harus usaha sendiri, kebiasaan mikir terus gitu. No kayak choice kalau di iya no sini. choice. Jadi kayak oke, solusinya apa Iya. gitu ya kan. Kan sebelum gue buat bisnis catering sendiri ya, buat ini gitu, gue kan udah nyoba kerja sama orang, gue kerja di restoran, gue kerja di supermarket, gue jagain nenek, itu gue pernah ngalamin semuanya. Terus tapi ya setiap hari gue bilang kayaknya kerjaan ini nggak cocok sama gue, tapi gue nggak ada pilihan, gue harus kerja. Iya. Gue harus kerja gitu. Terus tapi gue udah mulai catering kecil-kecilan antara teman. Cuma gue liatin kayaknya catering ini bagus buat gue. Gue keluar dari kerjaan jaga nenek. Gue jaga nenek itu hampir 3 tahun loh say. Oke. Gue kerja di restoran nggak pernah lebih dari 6 bulan. Soalnya gue kagak cucak. Dia kayaknya emang gak suka disuruh-suruh tau ya. Emang Dia mau jadi bos. kayaknya nggak enak. Tapi kalau jaga nenek kenapa lo suka? Karena nenek gak nyuruh-nyuruh ya? Oh ini bagi gue kayak ada. Atau feel of belonging kayak ibu Karena gue dia sendiri dimension gitu. ya. Demensia gitu. Dia ada sesuatu yang bikin gua apa ya saya menarik gitu, kayak gua jaga anak kecil. Apa ya, ada kelucuan buat gua gitu. Oh, mungkin juga rasanya rewarding gitu kali ya. Iya, kayak bisa ngejaga orang gitu. Nah kebenaran orang yang gue jaga ini pernah tinggal di Kalimantan. Tahun 70-an. Oke. Jadi dia tuh punya barang-barang di rumahnya yang antik, semua dari Borneo. Yes, dari situ. Gue kagak tahu. Jadi dia berasa di rumah gitu. Berasa di Indo. Kayak ibunya sendiri gitu kan. Walaupun rumahnya dia angker, gue bela-belain loh. Oh iya. Oh gitu. Angkernya gimana tuh? Angker. Ini bukan podcast hantu-hantu ya. Ini bukan Bukan lentera malam nih. Bukan. Jangan penakut. Tapi ya ada keinian aja, kepuasan. Cuma gue setiap hari ini bukan buat gue. Gue harus ganti. Bukan passion lo. Bukan passion, tapi ya udah duitnya lumayan gitu. Lo suka kerjaannya gitu. Untuk duit enggak? Oh gitu. Biasa aja, nggak mencukupin, tapi lebih ke niat tulus ya. iya. Untung nggak ada pilihan. Oke. Nggak ada pilihan kan. Gue setiap dapat libur, gue coba catering antara teman gitu. Iya. Lama-lama wah penghasilannya oke juga ya. Oh, itu lo jadinya kerja bener-bener sendiri tergantung lu gitu kan. Terus akhirnya gue gue coba buat catering door to door antara teman. Lama-lama gue pikir wah ini bagus nih. Ya udah, Menarik. terus, Oh iya. Kalau Bujub lah, lu dia kan nggak pernah ekspat. Kalau lu sering ekspat? Gue sering. Selain ke Cina tadi tuh, ya kan? Gue waktu gue
Dari Cina gue back to Indo terus gue ke Malaysia. Labuan. Oh, banyak ya ekspor Banyak Malaysia ya. Kemarin juga tamu kita. Iya, beberapa loh. Beberapa. Jebolan Malaysian Idol. Iya. Iya, dari Malaysia gue balik lagi ke Indo. Terus after itu apa yang krisis itu loh. 98, 97, 98. Iya, itu kita nggak decide sih sebenarnya, kita diharuskan meninggalkan Indo kan rata-rata waktu itu kan. Iya, benar. Demi keselamatan atau kebahagiaan gitu. Masa gelap itu. Iya, terus kita dikirim tuh ke Alaska, tapi at the time laki gue di hire di Broussard, Louisiana. Oh, di situ Jadi kita 3 bulan lah di Alaska, terus kita ke Louisiana. Udah habis itu Louisiana, lo pindah sini. Louisiana 2012 kita pindah ke California, Bakersfield. Oh, dia tuh banyak ya di Amerika aja udah kemana-mana ya. Iya benar. Ini terakhir udah mentok. Iya. Pengennya sih pindah, cuman capek, Bo. Iyalah, capek banget itu. Udahlah sini jadi partner gua. Iya, pengalaman lu waktu lu pertama kali banget nih, lu ekspat keluar kan pasti masih hijau bahasanya, kayak masih nggak punya pengalaman Wah, apa itu segala macem. boleh dibilang gue depressing enggak, tapi gimana ya, pokoknya difficult ya, karena kan gue masih muda, terus gue punya bayi. Iya benar. Anak gue nangis, gue ikut nangis. Sekarang lucu ya, dulu nggak lucu dari Dulu kayaknya kita depres gitu ya. Padahal kan Cina Indo tuh nggak jauh banget kan. Iya. Cuman kan at the time laki gue kan offshore. Oh, oke. Nah ini Jadi beratnya pulang juga 2 ya. hari, pergi lagi, pulang 2 hari. Sedangkan gue tinggal di apartemen, di bawah gue tuh ada McDonald, kayak shopping center gitu lah. Oke. Jadi gue tiap hari bawa anak gue ke McDonald aja makan chicken. Gak bisa masak gue. Oh lo nggak bisa masak awal ya? Bisa tapi Nggak bisa drive, nggak drive kita di Cina. Iya, biasanya ya. Jadi kayak laki gue pun nggak ada kendaraan, jadi dia offshore ya dijemput pulang diantar gitu kan. Jadi kita belanja ya kalau pas dia di rumah aja, gue belanja ke grocery. Gitu. Itu pun apaan gue belanjanya? Paling gue masak Indomie. Enggak, tapi maksudnya kan bahasanya juga itu Nggak kan pernah ketemu orang nah, gue. itu dia salah satu yang paling berat itu kayak bahasanya kan kalau Itu, misalnya di sih, Cina susah itu. banget di Iya. Cina. Mau belajar juga kayak aku terlalu males gitu nggak sih? Iya. Nggak, kadang kalau kita ke grocery nih ya, di cross the street itu kan banyak orang jualan pinggir jalan ya. Iya. Kan kita nggak tahu itu makanannya halal apa Oh, enggak kan. iya, Noodle benar, gitu benar. loh. Kan noodle Iya, kan iya, banyak iya, tuh kayak iya, di iya, Indo iya, banyak iya. orang jualan pinggir Iya, jalan. iya, iya. Itu juga sama. Oh Waktu itu iya tuh kayak juga ya. gitu. Terus lo jadi makannya ya bareng kayak anak lo itu, nugget aja. Ada restoran, ada Hotel Hilton, dia jual ada, pokoknya gue selalu ke Hotel Hilton itu ya, makanya kita mau nggak mau nasi goreng dong. Kan kagak ngerti yang lain lagi. Iya. Iya benar. Nah, terus Tapi nasi yang goreng simpel. enak sih. Iya. Enak tuh Cuma nasi kan goreng nggak Cina. apa-apa ya, Dia kita nggak tahu nasi pakai goreng. apaan ya. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah, halal ini halal. Iya. Yang penting makan. Ah. Yang penting makan dan keluar sebentar. Nah, kan iya. biar lihat sesuatu yang lain. Terus Jangan ada kayak juga ada satu restoran gue suka ke situ namanya Rooster apa gue lupa ya. Terus berjalannya waktu berapa tahun gue di Louisiana ngobrol-ngobrol sama teman gue, ternyata dia owner restoran yang suka gue datengin. Oh ya ampun. bisa gitu. Tapi Dia waktu orang itu kita nggak Indonesia. tahu orang Indonesia. Oh iya. Oh wow. Begitu Keren dari sini, banget. aduh kenapa lo nggak bilang dulu? Nah pertanyaan gue, lu punya temen nggak di Cina? Nggak waktu ada itu? lah, nggak. Jadi lu bener-bener sendirian Bener-bener aja berapa sendirian. tahun itu? Kita setahun lebih ya, cuman gue Oh setahun lebih. Nggak lama sih. nggak betah gila lo. Iya, Gue bilang iya, laki gue lo itu tanya-tanya di Indo gitu ya, tapi alhamdulillah langsung dapet lagi kan, balik lagi ke Indo. Iya, iya, Terus iya, gitu. iya. Pokoknya selama gue di Cina setiap hari gue scroll kalender. Oh kayak orang di penjara tau nggak? Iya. Kayak satu. Iya. Waktunya satu. gua Nah, itu pulang kayak nih. gue di Washington. Oh gitu Iya, ya? itu Lo gitu juga? gimana? Ya, nggak punya teman juga sama. Ada orang Indonesia tapi aneh banget. Gue mau pulang tapi aku banyak orang nggak denger ya kan? Kalau dulu tuh susah banget kayaknya ya sama expat ya, kita pindah kemana-mana tuh adaptasinya tuh susah. Kalau sekarang kayaknya
gampang ya. Gampang, Lu masuk Amerika, masuk Houston, wow ketemu orang Indo di mana-mana. Iya udah lebih banyak, udah Iya. lebih common lah. Kalau dulu kan memang mungkin jauh lebih sedikit yang bisa keluar atau kerja, Iya. apa namanya tinggal di luar, kerja di luar. Iya juga Sekolah sih. di luar juga dulu kan nggak sebanyak sekarang. Iya, gue di Malaysia aja gue nggak punya temen. Oh iya. Aku emang kurang gaul deh. Lu masih punya anak kecil, susah loh. Iya, Susah emang bener. kemana-mana. Iya, Anak gue setuju waktu gua. itu kan masih kecil. Udah gitu gue pas di Malaysia, gue hamil anak kedua, gue lagi di Malaysia. Iya, baru repot gaul. banget ya. Gue baru gaul aja di sini, pindah 2006, baru gaul 2012. Loh, gimana? 6 tahun. Karena anak gue kecil-kecil. Nah itu. Oh, jadi selama 6 tahun itu paling nggak satu orang aja lu nggak ada? Kenal, tapi dikenalin sama nggak kena yang udah, ya Allah. Iya. Maksudnya udah berumur semua. Jadi kan gue nggak mungkin dong. Iya. nggak, Lo masih punya benar anak kecil juga. juga. masih anak kecil. Terus mantan laki gue tuh ya sama kayak suaminya Jupe lah, absurd gitu. Jadi gue harus ngurusin anak dari pagi sampai malam. Jadi gue nggak ada kesempatan untuk gaul gitu saya. Iya. Iya ya udah capek Iya, sama capek. anak, ngurusin rumah. Iya terus sih. Semua. wah, gila udah semuanya. Semua ya. Plus dah, gue nyapu sana nyapu. Berarti kita nggak ada apa-apanya Iya. waktu itu Tan. Kita nggak ada Rasanya udah apa-apanya. gimana banget taunya dengar cerita ini kayak iyalah. Sekarang mah lu enak ya mau makan Indonesia lu tinggal Udah pilih. banyak. Iya, Kalau bener. dulu mau nggak mau gue harus masak dan gue dulu cuma bisa masak semur sama sayur sop sampai anak gue bosen. Sekarang anak gue nggak doyan. Iya sih. Saking bosennya setiap hari gue masukin itu. Sama gue di Washington ya say. Di situ nggak kayak di sini. Kalau di sini kan apa aja semua aja bahan bakunya. Di situ tuh gue tinggal di kota kecil tapi indah banget. Itu gue Sorry, ini Washington State, Washington State. bukan Washington DC kan? Bukan. Bukan. Oh, oke. Ya, terus. Terus gue tuh ya kalau namanya bayam kan bisa dijual di mana aja. Itu aja sayur kunci sama bayam. Bayam jagung spesialis Oh iya, sendiri ya. Iya kan? Sama tahu sama ayam goreng itu aja tiap hari. Gue bilang gue bisa kayak Popeye. Bener. Lo Iya, kuat bener. kan tapi menjalani hidup itu sampai sekarang lo buktinya apa? Iya, mungkin karena itu, karena si bayam itu sayur bayam. Iya. Begitu gue lahir anak kedua ini si Jill, kerjaannya ke ya McDonald sama Jack in the Box aja itu tiap hari. Makanya anak gue suka junk food yang kedua. Oh yang pertama tapi nggak terlalu. Enggak, yang pertama enggak suka minum soft drink. Ini Jill, Oh, mungkin yang pertama itu kayak ibunya itu sehat, jadi sayur sop. Iya karena anaknya masih satu. Bayam. Anak pertama. ya anak kan? pertama semangatnya. Iya, benar. Begitu udah anak kedua ada beban pula. Nah udah deh, Ya, yuk serah cepet lah. aja ya. Yang Tapi penting itu kamu bener makan. loh. Lo gitu gak sih? Anak gue yang pertama Iya makannya sih. bersih banget, Ya, kayak lebih apa aja ini, mau gitu, sehat, sayur. Iya. Ini yang kedua, Yang kedua apa aja dicampur. bener. Udah capek kan ibunya kayak Iya. makan apa itu dari lantai. Oh yaudah. Tapi lu selama kayak lu siksaan Siksaan, awal sadis itu ya gitu kan kayak lo kan ngerasa kayak gak punya temen, gue mesti ngurus anak. Iya. Iya lu nggak ada bantuan apa segala macam. Kegiatan lu berarti emang bener-bener cuma ngurusin anak doang gitu. Yes. Lu akhirnya punya temen gimana Bu Jup? Gue punya temen pas gue di Louisiana. Waktu itu juga belum banyak ya orang Indo. Jadi gue kenal orang Indonesia itu dari dokter anak gue. Oh. Jadi kita ke oke. dokter, nah dokter anak gue itu orang Filipin. Oke. Oh gue ada tuh teman orang Indonesia gitu. Nanti gue kenalin. Dia live message loh di rumah gue ngasih nomor telepon. Oh zaman dulu masih Zaman gitu dulu. ya. Karena sepi, belum banyak banget orang Indonesia di Iya, Houston. iya, Kalau iya. di Houston, di Louisiana. Kalau Iya, sekarang iya. mah udah banyak. Waktu itu gue kenal ya dua. Jadi ternyata dia itu berteman sama orang Singapura. Nah orang Singapura itu punya teman orang Indonesia. Jadi gue Oh, dikasih nomor oke. teleponnya orang Singapura ternyata. Oh, gitu. Dari situ. Oh, bukan si orang Indonesia, Bukan. bukan yang masih Singapura dulu. Iya, Baru iya. akhirnya ketemu orang Indonesia. Nah Iya. dari situ gue udah ketemu 1, 2, 3. Waktu itu banyak kan student ya. Oke. Oh, oke. Nah itu Iya. beda juga pergaulannya kan kalau main sama student. Tapi emang, tapi menurut lo punya temen tuh penting gak sih gitu loh? Paling gak kan buat ya namanya kita dewasa perlu partner aja buat ngomong sesama dewasa gitu gak sih? Ada pentingnya. Ada pentingnya. Ya ada lah. Iya. Kadang kan kita jauh dari keluarga, siapa lagi yang Iya, family-nya lah ya. yang dibutuhin Heeh. kalau nggak temen.
Iya. Kalau gue kan by myself, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga gue di sini. Iya, sama kita semua juga gak Iya ada. maksudnya ya jalan satu-satunya kita ada beberapa teman yang kita bisa Iya. sharing. Iya, Nggak yang benar, grup benar. kecil, iya benar. semua. Ha. Iya, Ada iya. lah, at least 1-2 itu buat tempat kita. Buang sampah Iya. ya. Lo kan curhat mulu sama gue. Lo kan curhat mulu sama gue. Kan dikit-dikit aja maksud gue. Yang penting keluar dikit. Iya. Ujung-ujungnya jualan. Jualan. Ujung-ujungnya, "Oke, besok kita mau jualan apa?" Oh iya, ini kita masuk ke jualan aja nih. iya, Benar, langsung, benar. langsung. Jadi tapi sebelum gue masuk ke situ, lu kan emang bilang tadi lu suka masak memang. Kalau lu emang suka masak juga? Gue Apa lu tadinya nggak bisa masak lo, cuman nugget gue doang gitu nggak tadi? bisa masak. Sebenarnya semua perempuan bisa masak sih ya. Cuman lu malas aja. Tuh. Gue Iya, dulu mungkin dari sih. zaman gue sekolah itu gue bantuin nenek gue jualan. Oh, jadi memang udah ada background. Udah ada background udah ya. ada. Nggak, tapi itu benar semua orang sebenarnya bisa sih, Bisa. tapi nggak ada kebutuhannya dulu. Nggak ada Iya, kemauan, Iya, nggak ada ha-ha. kebutuhan. Jadi kayak kalau soal masak satu keluarga gue itu semuanya bisa masak. Bisa. Tapi ya karena gue dimasakin kan. Nah, itu. Iya, gue juga Iya gitu kan? sih. Iya kan, jadi ya udah. Paling yang gue bisa tuh goreng kentang. Laila semua anak kecil juga bisa. Iya makanya goreng nugget gitu, bikin Masak air. mie Ya kadang kan instan kita bingung gitu. mau masak apaannya gitu. Iya, kadang ada benar. kebutuhan paksaan jadi otaknya nggak biasa kreatif ya. Iya, benar. Nah terus akhirnya memulai si usaha memasak ini tuh gimana jalurnya? Siapa dulu nih? Bujup deh. Kalau gue waktu di Louisiana kan karena kita nggak ada orang Indonesia jualan ya. Gue belum jualan di Louisiana tuh. Iya, iya, belum iya. jualan. Tapi gue sering masak, sering nyoba-nyoba, gue sering ngundang orang. Oh buat jadi tester ya. Iya. Kayak aku juga suka. Aku seneng sih gitu kan jadi tester. Gue mulai jualan itu pas gue di California sih. Oh, Jadi gue setiap oke. seminggu sekali ada 1-2 orang. Bujup gini Bujup gitu. Bujup ayam lu kemarin enak, gue pesen dong gitu Iya. ya. Ada tuh teman gue, Bujup lo bisa nggak masak ini? Walaupun gue belum pernah nyoba ya. Gue Google, gue cobain, ntar gue bilang iya lo cobain lah, kalau enak boleh lo order lagi sama gue. Gitu. Oh. Tester dulu, modal dulu kita. Tapi karena lu akhirnya sering masak, lu sering ini, insting lo tuh jadi lebih kuat ya terhadap Iya. kayak misalnya kan kadang lu suka gini, Bujup masakin soto Betawi dong misalnya ya, terus lu nggak suka soto Betawi, tapi soto Betawi lu enak. Iya lo harus browsing dulu. Jadi kayak ada instingnya gitu nggak sih? Nggak, tapi gini, kadang kalau misalnya kita nyari resep ya, itu kan banyak banget tuh. Nah, nyobanya tuh milihnya dari yang mana gitu. Nah, Nah, kan? apa? Insting. Oh kan insting ya kan, jadi Bener. kayaknya gue bisa deh kalau yang kayak gini. Iya, Tinggal iya. gua tambahin aja. Kayaknya gue tahu rasanya gitu. Iya kalau gue harus begitu. Gue misalnya kalau dulu nih kan gue suka ke Indo ya. Gue 2 tahun sekali bawa anak-anak ke Indo. Gue nyobain satu makanan tuh pasti harus gue cobain kan. Rasanya kayak gimana, soto Betawi rasanya kayak gimana, oke. baunya tuh kayak gimana. Iya, otentiknya tuh Iya, sebenarnya iya, gimana iya, sih Iya. gitu. Jadi lo di sini kalau misalnya gue masak nih, gue masak rendang, kok baunya gulai? Oh iya benar, iya setuju gue. Heeh, karena Iya baunya kan? beda. Iya, Jadi kan iya. lo harus at least lo nyoba dulu Iya, rasanya iya. tuh seperti apa gitu, baru lo berani explore. Baru lo akhirnya bisa kayak oke Nah. ini kurang, ini Iya. berhasil, ini nggak berhasil dan Nah, lain ini dia sebagainya nih ya. tandanya yang ahli dan tidak ahli. Gua nggak ngerti pas dia ngomong kayak Bujuk tadi bilang kok baunya gule gitu. Iya. Tapi emang mulainya kan gule ya. Kalau Iya, dipikir-pikir semakin gitu kan. kering kan jadi rendang. Nah, Iya, iya, itu benar. Heeh. Nggak, maksudnya karena udah seringnya jadi Bujuk udah tahu tuh. Udah tahu standarnya. Iya, standarnya Iya, gitu. iya, iya, heeh. iya, Itu iya. semua kan dari pengalaman ya. Iya. Iya, sering. semua harus gitu. Kalau lu Pok masak dari awalnya dari mana? Nyokap gue kan memang suka masak. Nyokap gue tuh masakannya enak banget. Oke. Terus Nggak ada rasa hok. kakak gue itu punya restoran kecil di Surabaya gitu. Oke, oke. Yang di Jakarta juga ada catering kayak gitu sama. Oke. Nah, kebenarannya gue nggak pernah bantuin mereka, cuma gue suka liatin. Waktu Iya, gue iya. di Indo tuh suka masak, ngundang keluarga gue ke rumah. Terus itu aja waktu gue di sini, gue masak, gue belum gue jual no. Gue setiap diundang temen gue bawa. Oh ya kayak kita aja lah, potlat atau gimana lagi. Gue sering bawa makanan. Kita Terus explore, ada salah satu temen gue, lu jangan selalu bagi-bagiin makanan lu, jualin.
kan enak kalau ada yang order. Wah, good idea ya, gue gitu. Oh, oke Buat oke oke. ada yang order gue ambil, gue mulain itu saya 2013. Oh. Tapi Oke. masih dikit. Ya antara temen aja ya. Antara teman. Sampai gue mulai benar-benar fokus itu pas gue mulai kerja dan cerai sama mantan suami gue. Oh, jadinya akhirnya serius karena lo harus berdiri di atas kaki Yes. lo sendiri nih Berdikari. sekarang. Tulang Iya. punggung. Iya benar. Punggungnya sendiri ya. Fokus sendiri, mau nggak mau nggak ada pilihan, Ca. benar. Ya, berit Terus, life sih ya kan. Mengenai sambal gua itu, ya ada temen gua yang ngajakin bisnis sambal gua. Oh. Sebelum gue buat LLC, Oke oke oke. gue masih buat. Jadi lu pertama kali jualan itu kan makanan ke orang-orang. Habis itu kayaknya lu pengen lagi bikin bisnis yang lo seriusin lagi bermula dari si sambal ini. Si sambal ini, kalau catering kan semua orang di Houston udah tahu. Tiap ada orang customer baru pindah ke sini, dia langsung nge-text. Tahu dari mana? Tahu? Ya biasa. Ya kan, biasa lah mulut mouth to mouth Iya. gitu ya. Nah, terus ada yang ngajakin bisnis sambal. Terus gue bilang, gua nggak ada modal nih. Oke, jadi tuh berarti lo mulai masak, ya kan? Habis itu ada teman lo yang ngajakin bisnis sambal. Iya, sambil gue waktu itu masih kerja jaga nenek nih 2018. Oh, oke lo masih jaga nenek juga. Nenek dari Borneo. Jadi gue jaga nenek malam dari jam 7 malam ke jam 7 pagi. Oke, Oh, tujuh Jadi malam, tujuh pagi. gua nggak bisa fokus 100% ke Bisnis lu catering ya? gua, bisnis gua juga. Ah. Soalnya ya udah gue buat sampingan aja dulu. Iya. Tapi gue bilang someday gue harus fokus ke sini. Terus 2020 setelah gue keluar jaga nenek, gue mulai fokus ke catering. Oke. Sambal tetap cuma 2020 itu gue start buat LLC. Oke, LLC apa nih? Gitu mungkin kan yang nonton nggak ngerti LLC itu apa ya? PT. Ya PT. Oh, PT. Gue buat itu terus Jadi terregistrasi gitu lah ya, ya kan? Ha-ha. jadi gue legalin semua. Gue pertama gue masih kecil lah saya. Habis 2020 itu pas COVID kan. Benar, Oh, benar. iya. Pas benar. COVID. Iya. Jadi susah untuk promosiin sambal gue, tapi kan udah 2 tahun sambal gue ada. Iya. Oke. Terus yang justru tambah rame itu waktu COVID catering gue. Karena kan gue buat catering itu door to door, orang kan Iya, nggak orang bisa nggak perlu keluar ya nggak perlu kan? keluar dan Iya, akan benar. datang. Itu rame banget catering gue. Oke. Gue mau sharing sesuatu. Jadi kan gue pernah makan di restoran Jepang deket sini. Terus salah satu waiternya tuh orang Indonesia. Nah, apa namanya? Kita jadi ngobrol-ngobrol kan sama orang Indonesia, bla 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 gitu. Terus kita jadi nanya kalau makan Indonesia biasanya di mana? Coba tebak jawabnya siapa? Fatmah. Nah, itu Fatimah dia. Sambal. Taunya pertama kali dari situ. Dari situ. Iya, jadi emang udah terkenal lah. Pas Iya, pas iya, 2022 kan berarti yang pas kita balik lagi itu kan. Ya, berarti kita udah bener kan udah 2 tahun berjalan kan si cateringnya tuh. Terus udah mulai rame itu catering gue kan saya. Sambal gue juga masuk ke ya supermarket kecil Asian Store kayak gitu ya. Oke. Masuk sampai sekarang ada emang masuk, cuma gue nggak bisa fokus 100% ke situ. Terus 2023 itu di sini kan susah ya untuk sewa rumah atau apapun kalau kita nggak bayar tax. Oh, oke. Gue bayar tax hanya Fatimah Sambal. Gue belum begitu gue masukin catering gue ke Fatimah Sambal LLC. Ya udah semuanya gue legalin semuanya. Oke, jadi termasuk si cateringnya itu juga. Semuanya under Fatimah Sambal. Dan gue ya mulai gue ngeraba ke bisnis lain kayak dendeng kering, abon sapi, ya mulai kayak gitulah. Makin busy saya, terus masuk ke ya gue join sama Wiwas Tempe untuk office to office yang Fuda itu. Ya. So far good, responnya orang bule bagus. Oh makanan Indo. wow, semoga ini ya makanan Indonesia itu bisa kayak makanan negara lain yang Asia lain kayak Thailand,
Vietnam. Chinese, ya, Kalau Vietnamese. Chinese kan udah kayak Iya, masak iya. dari Iya, lama. iya. Udah lah, rendang udah terkenal. Rendang udah Iya, tapi terkenal. jangan rendang doang lah, makanan kita kan bukan rendang doang loh. Kayak Nasi goreng. Saya suka soto mie. Oh, next week ada soto mie. Nah. Oh iya Next iya, week. lu suka buka reguleran juga ya kayak Iya, ini. Sunday lunch. Terus lu nggak mau sendiri, lu ngajak orang. Tergantung sih. Apa itu gue biasa sama Mbak Jupe, Mpok Jupe, Mbak Komposi kemanggilnya kan, Jupe aja lah. Bebas. Lo mau gue Dia- siapa sih? Biasanya sama dia. Bebas. Iya, oke. Terus karena dia mau pulang, biasa kalau mudik paling lama di Indonesia. Oh iya iya. Ini sebelum dia mudik, Menabur. Kita mau menabur. sebelum dia mudik lama, gue pengen nanya dulu. Kalau memang itu semua harus legal kan tadi kan, buat legal itu lo harus masaknya itu di tempat tertentu kah? Apa lo boleh masak di rumah atau gimana sebenarnya? Ada terms and conditionnya tuh apa aja sih? Harus di kitchen. Gue prepare emang dari rumah, habis itu kan di kitchen. Apanya tuh? Masaknya. Oh, yakin di rumah ada kitchen juga? Hah? Di rumah kan ada kitchen juga? Kan harus di Ini kitchen harus komersial. dikit gitu. Oh. Sama juga yang gue masak di kitchen. Kitchennya tuh harus terdaftar juga maksudnya Iya, ya? yang Master di Wiwas kitchen. Tempe. Oh, certified kitchen. Di Wiwas Kitchen. Kitchen komersial. Oh, oke. Nggak boleh sembarang Jadi kitchen. mereka nanti bisa kayak ngecek. Iya, apalagi yang buat office to office tuh, yang itu. Nah, apalagi itu kalau cuma iya. sesama orang Indonesia kan kita biasa ya, kayak kita masakin teman kita aja gitu. Iya. Kalau office to office tuh gua kadang kan kita harus prepare dari situ gua ke Wiwas gua harus jam 5 pagi gua udah di kitchen itu. Untuk prepare sih dari rumah motong-motong ya saya. Kan nggak mungkin lah makan Indonesia itu kalau masak di kitchen komersial 100% bisa berapa hari, cuy. Oh, oke prosesnya ya. Oke. Untuk kayak bikin nasi goreng, kari ayamnya semua gue masak di kitchen komersial. Prepare-nya motong dari rumah. Oh, Jadi oke. misalnya kayak bumbu dasar tuh udah siap gitu. Iya. Terus nyampe sana jadi tinggal Iya. diolah. Oh. Kalau rendang kan gue bisa bikin banyak, masukin terus gue bekuin, habis itu nanti masukin oven. Oh, oke. Kayak Kalau gitu. udah mau dessert dan Yes. segala macam. Nah, ini kan kita udah mau masuk bulan Ramadan ya, kayak tinggal beberapa hari lagi ya. Itu lo warung pop up lo itu tetap buka. Buka, delivery tetap buka. Jadi semua berjalan seperti biasanya. Seperti biasa, nggak ada efeknya Ramadan. Oh, orang tetap boleh makan di situ kan? Gak semua orang di sini puasa. Iya, boleh. Hmm. Makanya gua tadinya mau bilang, oh for to go aja. No, biasa aja gue bilang gitu. Yang mau makan di tempat nggak apa-apa. Oke. Yang puasa yang bungkus tinggal ambil, pre-order nggak apa-apa. Sama aja nggak ada Iya, iya. perubahan. Oh, nggak ada perubahan sama Oh, sekali. oke. Aha. Sangat Cuma judulnya profesional. aja bulan Yes, puasa. sama. Iya. Puasa nggak puasa gue juga kagak makan. Nih, ini ya ritual orang Ramadan itu kan kadang berbeda ya. Iya. Nah, gue tertarik banget sama Bu Jupe ini ya, karena dia itu selalu mudik. Padahal kan dia bisa masak ya, kan gini. Dia kan bisa masak, kadang gue Bu Jup bikin ini dong buat kita kan kepengen sebagai temennya ya gitu. Lo ngapain sih puasa pulang? Kan kita pengen buka puasa makanan dia nih kadang gitu ya, kayak lo nggak bikin makanan buka puasa. Oh kan gue mudik gitu, dan Iya. mudiknya selalu lama. Iya, bukan yang 2 minggu, 1 bulan. Enggak ada gitu. tuh. Sayang, Bo. Lo ongkos mahal-mahal kalau pulang sebentar Ember. doang. Itu bener sih. Iya sih. Dan kesananya kan juga 20 jaman gitu ya. Nah, itu Iya, dia. iya. Tapi jet lagnya aja seminggu. Seminggu, emang. Bener. Tapi ini tuh adalah ritual lu dari dulu atau memang setelah anak lu besar gitu? Setelah anak besar. Setelah anak-anak gue udah Mandiri lah ya? udah mandiri, udah bisa gue tinggal. Kan dulu itu gue momen pengen lebaran di Indo tuh nggak bisa ya, karena kan Oh, kita iya, libur pulang ke Indo tuh setiap libur sekolah. Libur sekolah kan di sini kan selalu Jun, Julai, Mei, Jun, Julai gitu kan, Iya. sampai Agustus gitu Agustus kan. awal gitu nah, ya. kebenaran kan semakin kesini lebaran kan Ya geser terus, bergeser nggak mungkin terus tuh. terus, di iya, Julai benar. aja Nah, gitu. Jadi gue udah stuck aja lah, gue setiap puasa gue pulang gitu. Dan karena kan nyokap gue udah mulai tua juga kan. Oh iya, benar. iya, Jadi iya. selama gue masih mampu terbang jauh, Iya. selama nyokap gue masih ada, selama keluarga gue bisa ditinggal, kenapa enggak? Gitu. Oh, Jadi iya. sedih. Oh. Nggak, lu berapa lama bujuk kalau pulang? Bagus loh. Biasanya Biasanya minimalnya. mama. Gue
Tergantung ya, kadang gue planningnya 2 bulan, tahu-tahu 3 bulan, planningnya sebulan, tahu-tahu 2 bulan. Jadi setiap pulang ke sini tuh gue sering change flight, change schedule. Jadi terserah. Tapi kecenderungan nambah biasanya ya. So far ya. Iya, maksudnya nggak ada yang tiba-tiba jadi 2 minggu gitu. Nggak ada. Oh, ada juga. Karena kan ada itu momen mertua gue meninggal, mama gue harus pulang cepat. Iya. Ada momen itu. Tapi kebanyakannya mungkin nih kayak lebih di extend gitu. Di extend. Kadang kayak 4 bulan gitu kan kita ya. Nggak, kita kan selalu nungguin. Itu Bujuk udah pulang belum sih? Belum. Iya, Bujuk gimana? Masih di Indo. Masih di Indo. Iya. Cuma biasanya gue pulang, gue udah berapa tahun kesini tuh gue di Indo tuh gue jualan kue lebaran juga kan. Dia tetep aja lah bisnis. Gue nggak mau rugi. Kalau ada kesempatan di situ gue masukin aja. Hebat loh ini wirausaha-nya nih patut ini kan apa namanya? Ya orang kan kadang kalau misalnya udah capek kerja nih selama setahun kan dia mau pulang biasanya maunya Mau istirahat. Mau ini enggak, ini kayak Bujuk workaholic nih. Kayaknya gitu. Enggak kadang kalau gue kan gue di Jakarta tuh kadang gue suka ikut kursus semua gue ikutin juga. Benar-benar ini ya skill up gitu lah. Iya, jadi kadang gue harus coba nih. Kalau gue nggak coba, lo wasting money doang kan. Iya, istilahnya gitu. Iya. Jadi gue coba, kalau enak ya gue jual, kalau nggak enak ya gue buat sendiri lah istilahnya. Tapi pengalaman gue emang gue paling senang kalau Bujuk tuh baru leveling up skillnya dia. Roti gue paling suka roti. Iya, kayak rotinya enak banget. Ini ya, cobain ini buat lo gitu kan. Iya. Oke. Pokoknya tenang kalau ada ilmu baru, ada ilmu baru cobain. Tapi so far ya oke lah. Gue punya ilmu nasi padang nih. Mana buktinya? Oke, besok ya. Oke. Bener kan? Nggak omong kosong. Bener, nggak omong kosong dan enak gitu. Iya. Emang Yang bener itu enak. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Kan ada orang, kita bukan ngerendahin orang jualan asal ini ya. Orang beli tapi wasting karena rasa, gitu kan? Karena rasa. Jadi lo kan pingin jualan itu orang, ih gila lo enak. Kan kita ada kesenangan sendiri ya, gitu. Betul. Nah, kalau gue ikut kursus ini, gue praktekin enak ya gue lanjut. Kursus ini nggak enak ya nggak gue lanjut. Jadi gue kursus pun bukan cuma 1 orang. Misalnya gue kursus roti ya, gue berapa chef gue ambil. Jadi yang paling enak itu yang berani gue jual. Gitu. Jadi nggak semua. Dia mudik ambil kursus loh. Iya, lu ambil kursus Pak. Itu kan Itu ilmu. Iya, Jadi bener. kayak misalnya nih gue kursus nasi padang, walaupun gue bisa masak nasi padang. Lu di internet udah banyak sekarang, udah canggih. Tapi gue kursus bener-bener sama orang asli Kapau, orang asli Padang. Jadi lu tahu caranya ininya dari Treatmentnya basic, kadang dari basic bumbunya itu, lu dikasih tahu gitu loh. Jadi bener-bener otentik Padang gitu loh. ini menarik banget Iya kan, nih. kayak aku nggak sabar menunggu menu-menu baru ya. Iya, jadi kan maksudnya lu jualan, maksudnya kalau orang suka kan lu ada kesenangan sendiri Iya. kan. Nanti lu Iya. pulang Bujuk, ada rencana menu apa yang mau lu pelajari? Ya udah Tahun ini nggak usah ditanya. Tahun ini gue nggak. Tahun ini kayaknya gue tahun ini juga gue nggak jualan ya, karena kan gue pulang udah masuk puasa. Kalau masuk puasa itu lo mau beli bahan-bahan baku buat itu kan susah ya. Udah gitu Susah, udah harganya mahal. Udah padat-padat mahal. Iya. Gue pulang ini tahun ini kayak gue mau resting aja sih. Ya, Bujuk nggak ada level Udah ini. capek dia nyari. Mau menabur jas. Mama nabur. Apa yang kita enggak lah. Gue rutinitas pulang tiap tahun aja, lebaran, nikmatin lebaran di sana gimana sih? Gitu. Iya, rasanya pasti beda. Nggak selalu bikin nastar ya. Enggak. Beda, jam Kalau nggak jualan ya maghribnya gue juga paling kan bikin buat beda. sendiri lah. Buat biasa lah, kita di rumah kan harus ada kue lebaran kan. Iya, sama buka puasa pasti kan dia lebih cepat. Kalau kita di sini kan ya guys, for your information, kita itu seminggu pertama masih dapat yang daylight saving.
Nggak, tapi kan ini udah waktunya udah nggak terlalu lama. Iya. Terus habis itu kita dapatnya kita dapat yang daylight saving off sekarang kan. Nanti kayak tapi seminggu pertamaan doang, kayaknya 9 hari pertama. Habis itu Balik yang lagi, kan? daylight saving gitu loh. Jadi waktunya biasanya lebih lama. Cuman karena masih di awal kan gua kan ngitungin ya kayak nanti lama banget maksudnya gitu kan. Nanti lama banget bukannya Iya, coy. bukan setengah sembilan lo bayangin aja. Gue pernah ngalamin puasa di Alaska. Itu gimana tuh? Buka jam 12 lewat. Lu sahur-sahur lagi jam 2 pagi. Buka jam 12 lewat, Sahur-sahur jam 2 pagi. sahur jam 2 pagi. Wah, berarti lu cuman 2 jam Gelap. doang. Iya. Puasa lagi. Hal sama Gue juga. pernah itu 3 minggu gue pernah dalam. Nggak, tapi anak-anak lo nggak puasa. Gue waktu itu gue nggak bawa anak-anak pas lagi gue proses ngosongin rumah mertua gue. Oh, oke. Jadi pas waktu itu momennya bulan puasa. Iya. Tapi kalau misalkan cuma kita doang, walaupun itu gue nggak bilang itu mudah ya, itu sangat berat. Cuma kalau kita doang kan kita nggak perlu kayak harus nganterin anak, Enggak. harus Sedikit bangun, lebih ringan lah. Iya. siang bisa tidur Iya, lah. iya, gitu. bener-bener. Jadi mulai bangun tuh kayak jam 10 gitu ya kan. Iya. Iya. Siap-siap buka 2 jam langsung sahur. Langsung sahur lagi. Tapi ringkes sebenarnya. Kayak sih. buka puasa sekali sahur. Iya, maksudnya gue pernah mengalami momen yang itu. Gue pernah ngalamin. Itu lama sih. Maksud gue jam 8:30 itu menurut gue tuh udah malam banget ya. Kayak Iya. ini masih lama banget. Kayaknya untuk puasa pertama cuma sampai setengah 6.30. Iya, pokoknya masih agak normal, makanya 6:30. Nah, pokoknya kalau nggak salah tuh terakhir sebelum Lebaran itu buka puasa di jam 7:30 ya. Iya, itu Which is normal masih Iya, karena daylight saving Iya, on, jadinya karena daily saving on lagi tuh udah daylight saving. Tapi jadinya. next year Iya. Iya, emang benar. Jadi ntar kita kebagiannya tuh yang pas udah daylight savingnya tuh udah tinggal belakang doang gitu. Which Yang is, enak mungkin 3 tahun lagi tuh. Pas waktu kayak winter gitu. Tahun depan 2 tahun kalau masih lagi hidup lah. coy. Kan dulu kalau 2 tahun lagi winter tuh kadang ya kalau gue pikir enak, cuma winter tuh kan lapar banget ya Bu. Bener juga ya, karena dingin-dingin gitu ya. Iya kan, kayak pengen anget nyemil. Lu bayangin nggak diisi makanan udah dingin makin dingin. Nah itu juga ada nadar penderitaan. Geter menurut loh, gue. geter. Beda lagi penderitaan. Biasanya pulang mudik kan. Ya kan kita nggak tahu umur kita masih ada 3 tahun Iya lagi ke depan. Kita nggak tahu. Iya, benar. jangan ngomong itu nyala anggaplah ini masih ada lah terjadi Iya, gitu loh. bismillah. Kan jadi nakutin kalau kayak gini. Iyalah ya. Mungkin segitu dulu kali ya kita ngobrolnya kali ini karena ibu-ibu ini sibuk ya. Kalian tahu kan kesibukan ibu ini tadi dengan bisnis yang banyak itu. Iya, benar. Dan ibu ini juga kan udah mau mudik, pasti dia punya obligasi, responsibility harus dikerjakan. Ini gue prepare sampai minggu depan untuk masjid, Nah, sandelan. iya benar. Besok ada orderan tumpeng. Tuh, orderan masih Belum tetep belanja. Iya Nah. benar. Wah, Ya lo udah. THR lancar dong. Di sini tuh gak ada sistem THR sih Kagak ada masalahnya ya. sistem terakhir. Iya. Tetep aja. Ini ya, Gitu aja tiap bulan. Buat yang suka memikirkan tinggal di Amerika tuh enak juga ya kalau lebaran pasti atau Christmas gitu-gitu tuh ya gaji kita tuh ya 12 bulan aja gitu nggak sih? 12. Kalau di Indonesia kadang 14, kadang 15. Iya kan biasanya paling nggak at least ada ke 13 kan. Iya, 13 THR ini iya. gitu. Yang lain-lain kan biasanya ya ada tambahan lain. Di sini nggak ada, udah segitu-gitu aja ya, say gitu. No THR. Ada, kita minta sendiri aja. Sama suami lah. Gesek sendiri aja. Puasa Iya, nggak usah itu dibikin bagi ribet, gua, puasa itu bagi gue makin rame loh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makin sibuk. Iya, kita doain aja terus ya. Semoga bisnis-bisnis Amin. kalian makin lancar. Amin, gitu. amin. Sukses selalu. Sukses selalu. Sehat selalu. Betul. Amin, Udah, amin. segitu dulu. Kita harus beraktivitas kembali. Jangan lupa ditonton terus pot bunganya. Terima kasih Empok Fatma, Erika Fatima, dan Ibu Yulia Pierce. Yulia Ya. Pierce. Bu Jo. Terima kasih kembali. Terima kasih. Thank you. Semoga ini Maaf promo lahir. ya, promo. Iya. Maaf lahir batin ya, Oh, puasa. bener-bener. Kalau yang Fatima Sambal ada IG-nya nggak? Ada Fatima Sambal.
Ada IG-nya. Terus kalau mau yang pesan-pesan catering buat Fatima di mana? Facebook biasanya atau apa gimana? Di Instagram. Oh, di Instagram. Kalau yang di Line State, gue bisa packing untuk shipping kayak gitu. Oh, semua. jadi selama kalian di Amerika sebenarnya masih bisa menjangkau Fatima Iya, sambal benar. ini ya. Ya bisa ini sambalnya, abon, dendeng apa aja yang kering. Oh, oke. Nanti gue taruh deh di sini nih ya. Gue taruh. IG-nya Fatima Sambal Betul. dan IG Yulia Pierce. Nah, Bujib juga gitu, bisa juga. Iya. Bisa, tapi gue lagi males. Soalnya gue udah mau pulang. Awal gue dipindah di sini tuh gue jualannya lewat online. Bisa order apa aja. Tapi sekarang kalau ribet packing segala macam. iya. Enggak, tapi kalau within Houston lo bisa berarti. Iya. Oh iya. Kalau iya. within Houston, tapi kita tetap kasih nanti linknya ya. Dapur Jupe, iya kan? Dapur Jupe. Dapur Atau kalian Jupe. bisa every weekend sebenarnya ada di Iwas Tempe. Iya. Pop-up Setiap market. Sunday. Every Sunday. Nanti kita masukin deh. Nggak kita. Tanti. Saya. Oke, Pak Bunga pamit dulu.